tetap ajaib, amin. Kasihnya begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Haleluya. Hari demi hari, minggu ke minggu, Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita, sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami.
Yang di hadapan kami tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dari hati kami yang tertawa, kami bersyukur Tuhan. Saat ini, waktu ini, kami boleh duduk mendengar sabda dan firman-Mu. Oleh karena ya Bapa, berbicaralah, urapi kami, baik hamba-Mu di atas maupun jemaat-Mu. Kami sama-sama menerima anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kembali kita berada di rumah Tuhan dan kembali kita siapkan hati untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan bicara bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Firman itu akan hidup bila kita betul-betul mendengar dan tidak berhenti di telinga kita, tetapi kita lakukan. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pelindung kita. Karena kita hidup di dunia. Baik orang benar, baik orang jahat, kedua-duanya ada suatu ketika mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Daging kita berontak, hati kita hancur, pikiran kita entah kemana melayang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ada kirim teaser ya. Sebelum kebaktian saya usahakan kebiasaan saya akan kirim untuk mendasari firman Tuhan saat ini, baik nanti akan dibicarakan oleh hamba Tuhan tamu di tempat ini maupun yang akan saya bawakan. Saya selalu buat, saya usahakan setiap Sabtu saya kirim ya. Di dalamnya ada gambar, saya sudah dahulukan dengan gambar atau video supaya lebih gampang kita mencerna. Kadang-kadang kalau sudah tua ini kan ya, baca sudah malas, ya udah dengar lihat aja ya, bisa gampang ya. Yang tua malas, yang muda malas lagi. Yang tua begitu, yang muda ngikutin gitu ya. Nah, makanya yang tua-tua jangan begitu, yang muda ngikutin tuh. Dari alasan aja malas baca firman Tuhan ya. Ya, saya kasih dalam Tuhan. Saya kirimkan teaser mengenai cerita pendeknya ada tentang Ayub ya. Bagaimana Ayub, mungkin semua sudah tahu ya. Ayub orang saleh apa orang salah? Saleh. Saleh. Ya, orang saleh. Dia bukan orang salah. Tetapi tadi saya katakan di dunia ini mau baik mau jahat, ya, penderitaan, kesusahan, kesalahan, kegagalan juga kita terima. Saya bertanya, kalau orang yang tidak jatuh dalam masalah, itu orang yang dilindungi Tuhan. Lalu protes, kalau gitu saya jatuh dalam masalah, saya gagal, saya nggak disayang Tuhan dong. Nah, di sini jangan kita berpikir menyalahkan diri kita atau kita menyalahkan Tuhan. Kita lihat Ayub, ya, sedikit kita lihat apa yang terjadi dalam diri Ayub. Ayub adalah orang yang sangat kaya luar biasa. Ya, kalau kita baca di Ayub 1, di sana diceritakan kambing dombanya, kalau dihitung dengan dolar, dengan rupiah, itu sangat-sangat mahal sekali. Kambing domba yang sekarang lagi disembelih itu ya, itu jumlahnya ribuan. Itu banyak. Itu kalau orang zaman dahulu punya itu, ya seperti punya Mercy banyak gitu ya, mahal. Dan luar biasa kekayaannya. Ayub kalau jalan kemana-mana semua hormat. Ya, nunduk, bahkan mau duduk, nggak usah hanya di bangku. Dia duduk udah ada bangkunya. Itulah Ayub. Ya, mungkin isinya datang dengan emas, udah nggak muat di sini, kuping nggak muat, semua gelang nggak muat, karena saking kayanya. Ya, anak-anaknya, nah ini anak-anaknya, bapak kaya, anak ikut, anak kaya, bapak ngeliatin aja. Sering begitu ya. Tapi di sini nggak, anak-anak Tuhan ya. Kalau anak-anak kaya, bapak emaknya semua ikut kaya. Begitu dong. Bapak kita di surga kaya, anaknya kaya, Tuhan Yesus, kita juga semua ikut kaya. Amin. Nah, Ayub, ya, anak-anak pesta, ya, mereka luar biasa, makan minum enak, tiba-tiba dihajar sama bencana dan akhirnya 10-10-nya mati semua. Kambing dombanya dicuri orang, bahkan pembantu-pembantu semua diserbu oleh pasukan dan dibunuh. Tinggal Ayub
seorang diri. Dan tersisa istri tercinta. Tapi istrinya juga nggak tahan. Biasa hidup glamor, hidup susah, nggak punya apa-apa. Akhirnya istrinya bilang, ayo kutukilah Tuhanmu itu, dia yang memberi, sekarang habis semua. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan bukan hanya harta benda, tetapi kulitnya. Mungkin sekarang apa ya, sakit kayak lepra gitu ya, itu gatal sekali. Kalau gatal dikasih betatin udah tenang gitu ya, tapi ini gatal tidak bisa, dikasih obat tetap gatal, dan akhirnya digaruk-garuk sampai berdarah-darah. Itulah Ayub, sampai dia harus tidur tanah dengan debu mandinya ya, supaya dia bisa tahan. Soalnya kasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak seperti Ayub, tapi mungkin penderitaan kita, batin kita, sepertinya kita orang gagal. Kok kita doang, orang lain kagak, tetangga kita kok saya doang, keluarga saya berantakan, kok saya doang. Apa Tuhan tidak sayang saya? Saya pelayanan, saya orang baik, saya tidak menjahili orang, tapi kok kena dalam diri saya. Atau pekerjaan saya sudah mati-matian di kantor, datang paling dulu, pulang paling belakangan, dipotong gaji, paling duluan lagi, komplain sama Tuhan. Apakah seperti ini? Kenapa Tuhan seperti itu? Ya, tadi saya katakan, kenapa? Karena seringkali stigmanya, kalau orang diberkati, orang tidak kena masalah itu disayang Tuhan. Tapi orang yang tidak diberkati, orang kena masalah gagal, itu tidak disayang Tuhan. Kita lihat di sini Ayub, orang yang saleh, orang yang luar biasa, tapi harus mengalami. Di sini kita belajar, ya, belajar. Satu, yang pertama, jangan kita mencela Tuhan. Amin. Ya, kita lihat apa yang dikatakan Ayub juga begitu, orangnya luar biasa, tapi begitu menghadapi kedagingan dia juga udah hancur, habis semua. Tetap sebagai manusia juga mungkin seperti kita, ya, kita berteriak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ayub di Ayub 17. Ayub 17 ayat 1. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburanku. Sudah sangat puncak ini kelihatannya. Yang dilihat adalah kuburan. Sebentar lagi saya habis. Ditambahkan di ayat 11-nya. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku habis semua berantakan. Ditambah lagi di Ayub 30 ayat 1. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya aku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Ya, artinya itu orang yang menghina si Ayub, sama karyawannya si Ayub aja nggak layak untuk disandingkan. Tetapi pada saat Ayub jatuh di dalam seperti itu pencobaan, ya, dia dihina sendirian, ya, diledekin, diapain, ya. Apakah ini setadan dengan orang saleh harus diterima seperti itu? Seringkali juga bertanya, Tuhan, mengapa itu terjadi dalam kita? Ya, sedikit saya tambahkan di sini di ayat 9-11. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan daripada diriku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitkannya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka, seperti melalui tembok yang terbelah lebar. Mereka menyerbu, mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Ini saudara, betapa sudah hancurnya. Dan ada satu momen dia berteriak kepada Tuhan. Ayub 30 ayat 21 dan 22. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab.
Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Saudara, ini kasih Tuhan. Ayub sudah mulai komplain kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan, kita tahu akhirnya Ayub mengerti bahwa ini tidak benar. Ya, kalau kita baca di Ayub terakhir, coba Ayub terakhir, Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Ini Ayub akhirnya kita tahu ya, semua dikembalikan Tuhan. Semua apa yang hilang, apa yang tadinya kehinaan dikembalikan kembali, bahkan lebih dan lebih lagi. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Jadi biar saudara saat ini merasa ya mungkin tidak seberat Ayub, tapi saudara masuk dalam hal, mungkin dalam keluarga, dalam keuangan saudara, ya begitu dia ke ATM cuma ngiler saja saudara. Ngilernya apa? Orang narik keluar duit, orang narik keluar duit. Kita tarik keluarnya, maaf, struk Anda kosong. Ya, itu leluconnya karyawan saya tuh di sana. Begitu kalau udah hari-hari tengah bulan gitu, belum menjelang habis, gitu. Dia cuma melihatin aja orang narik. Karena dia punya masukin keluar lagi, nggak ada isinya. Nah, kalau itu terjadi pada kita, ya, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Ingat Ayub, ya, saudara, masa-masa di mana Tuhan melihat kekuatan saudara. Ya, karena Tuhan tahu tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Amin. Hanya kita saja merasa kita mampu. Bayangkan Ayub sedemikian dahsyatnya, ya, dia mampu. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang kita alami, apapun yang kita alami, bukan karena perbuatan kita, tapi kita menderita, Tuhan sedang menguji, dan itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Saat-saat seperti itu adalah kasih karunia. Di mana kasihnya? 1 Petrus, kita baca. Ya. 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 1 Petrus 2 ayat 19 dengan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi poin pertama, kalau kita dalam masa-masa seperti itu, masa-masa seperti yang Ayub, ingat, ya saya kasih dalam Tuhan banyak hal. Mungkin tidak hanya melulu masalah keluarga, ya, masalah kesehatan. Sudah bertahun-tahun, ya, enggak sembuh-sembuh. Ya, bertahun-tahun menderita, enggak enak saudara kalau sakit, menderita sakit tahunan itu, ya seperti wanita yang pendarahan berpuluh-puluh tahun, enggak enak saudara. Ya, kalau yang sakit asma bertahun-tahun juga enggak enak saudara. Ya, begitu mau senang ngep, ya, udah senang ngep, enggak berbahagia lagi. Ya, kalau lagi susah tambah lagi, tambah ngep lagi saudara. Harus pakai alat supaya bisa nafasnya segera kembali. Nah kalau itu terus ada, nggak enak, ya. Apalagi saudara, banyak hal dalam hidup kita yang menjadi beban kita, ya. Lingkungan kita, ya. Wah, bosan saya tinggal di sini, nggak ada ngomongin dulu, ya. Apa itu suatu penderitaan? Ya, suatu penderitaan. Saya mau kepengennya hidupnya tenang, damai saja. Tapi yang ada kok malah seperti itu. Dalam keluarga bisa juga terjadi. Orang tua ribut, anak bapak ribut, emak anak ribut, semua ribut. Apa kaitannya dengan penderitaan? Ya,
kecil itu mas saudara ya. Kalau yang jadi besar adalah masalah kalau saudara sudah tidak punya apa-apa, udah nggak punya apa-apa, masuk penjara lagi saudara. Nggak mau ya masuk penjara ya. Nah, kasih dalam Tuhan, kalau itu terjadi, ingat Yesus juga memberi contoh ya, bagaimana Yesus dia yang datang ke dunia menolong orang, tapi dia justru malah disalibkan oleh orang-orang yang menolong dia, yang dia tolong. Ini kita tahu ya. Yesus juga sama. Pada saat dia akan diangkat, dia karena Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, di mana kau? Secara kedagingan Yesus juga merasakan kedahsyatan dalam penderitaan seperti itu. Tapi satu hal, Yesus melakukannya. Di balik semua itu ada kemenangan. Amin. Di balik semua itu, pengorbanan Yesus lakukan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Allah bekerja dan Yesus melakukan dengan baik. Setelah itu ada kemuliaan Tuhan. Kita semua diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena setiap kali ada di dalam kehidupan kita yang bukan karena kesalahan kita, bukan karena sesuatu yang kita perbuat hingga kita gagal, kita salah, ingat saudara, bukan, tapi kita sedang masuk dalam proses, masuk lebih hebat lagi dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Biarlah semua ini kita lalui, tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya juga mengalami satu dilema seperti itu saudara ya. Saudara tahu, saya bisa sampaikan bahwa di bulan Agustus ini saya harus bayarkan 600 juta saudara ya untuk gedung ini. Sedangkan di bulan April saudara ya, semua rencana saya sudah hitung segala macam. Saya dapat uang pensiun, saya bisa kasihkan uang pensiun tersebut untuk Tuhan, saya atur demikian ya. Tapi kenyataannya tiba-tiba COVID ya datang. Itu semua di luar rencana. Persis tadi katakan, gagal cita-citaku, gagal rencanaku, kata Ayub. Sama seperti kebanyakan orang saudara. Saya telah pensiun, dia pengen jalan-jalan, pengen ketemu Pak siapa itu, Pak Wisnu ya, di Belanda. Udah di calling saya, ditunggu ya katanya. Sudah ditunggu dengan Pak Wisnu di sana. Tapi kenyataannya jauh daripada perencanaan. Saya harus bayar ya. Ya tahu ya, sebentar. Waktunya habis ya, berapa menit lagi ya. Sebentar ya. Jadi kalau udah pakai waktu bingung saya jadinya, berhenti hilang beng gitu. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Belanda Pak. Yang enak kan? Berangkat ke Belanda ya. Iya. Nah, saudara, saya harus bayar 600 juta. Saya tuh dilema, saudara. Kalau saya bayarkan, kondisi tidak membaik, udah gitu gaji dipotong, kedagingan tuh sudah muncul, saudara. Ya, kalau saya nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, bingung juga, saudara. Bener, ya, kita manusia bingung juga. Ini gede, 600 juta, saya belum pernah megang, baru dapat ya. Artinya masa pensiun dapat saya. Saya pegang ini besar, saya kasih dalam kondisi tidak aman. Tidak aman kan kondisi sini. Ayo, siapa yang berani uangnya beli rumah di sini? Saat begini, pasti tahan dulu, nanti lihat dulu. Ya, sudah gitu per bulannya nanti bulan Agustus ini ya. Dari 10 juta bayar 30 juta. Tambah pusing lagi, barunya tambah gede lagi, saudara. Ya. Firman Tuhan selalu menjadi pedoman saya. Saya tetap baca firman dan saya tetap percaya ini menjadi kekuatan saya. Saya tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Dalam kondisi tidak baik, ya, saya tetap, kalau Tuhan sudah bilang jalan-jalan, sudah buka 3 tahun yang lalu dalam dilema, saya harus jalan-jalan, nggak ada apa-apa, jalan.
Dan saya berpikir ulang lagi agar 30 juta itu supaya jangan jadi 30 juta, jadi 15 juta. Saya harus menambah uang lagi dari 600 menjadi 850 juta. Tambah lagi bebannya di sini. Waduh, yang 600 saja narik mundur, tambah lagi 850. Tapi kembali saya tetap pegang firman Tuhan. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik. Saya datang dengan saya kirim cek isi 850 jalan. Lepas, saudara. Walaupun tadinya beban, lepas semua. Beban satu lepas, beban kedua muncul lagi. Apa, saudara? Tiap bulan ku tabung uang. Untuk apa? Bayar cicil. Saya rasa di sini yang punya cicilan motor juga sama ya. Pusing kepalanya. Punya cicilan mobil, pusing kepalanya. Teman saya pusing dia, nggak bisa tidur, tiap hari nggak bisa tidur. Kenapa? Pusing katanya. Baru saya ngambil mobil katanya di bulan Januari, ada COVID, celaka. Tidak berlaku bagi anak Tuhan. Amin. Amin. Kita terus jalan. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita kebaikan. Ya, kita percaya Tuhan bersedarkan kita. Amin. Ya, ini saatnya kita memperkuat iman kita. Ya, memperkuat saatnya ini justru. Ya, kita percaya di balik hujan ada pelangi. Dan Tuhan akan menunjukkan kebenaran bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan.
sudah menerima semua ya. Ini berlaku untuk yang sudah dibaptis ya, yang sudah dibaptis, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah semua. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang bukan ada oleh karena denominasi gereja, tetapi ada karena Tuhan Yesus berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Oleh karena itu, mari dengan sepenuh hati, dengan iman percaya kita yang sudah ditebusnya, lakukan ini, dan ini menjadikan kita menjadi satu dengan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi pada tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah manifestasi pada darah Kristus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari semua jemaat Tuhan yang mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya. Apapun kehidupan kami, kesusahan apapun, kesulitan kami apapun, kami tetap mengucap syukur karena Engkau ada di dalam hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas. Haleluya. Haleluya. Amin.
Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan diberkati boleh sorakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan serta perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati berlimpah-limpah, amin. Ya, tiba saatnya kita akan melihat info sepekan. Untuk kolektor boleh dipersiapkan dari sekarang. Ada persembahan mingguan dan juga ada untuk pembangunan nanti akan diberikan setelah selesai ibadah. Ya, info sepekan GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Katakan amin. Amin. Ya, untuk ibadah wanita Betel Indonesia sementara ditiadakan. Ya, untuk wanita di tempat ini boleh sama-sama berdoa kiranya biar ibadah WBI boleh berjalan kembali dengan baik, amin. Selanjutnya ya, doa fajar dilakukan setiap hari di tempat ini jam 6 pagi sampai dengan selesai. Jemaat Tuhan, bagi yang rindu untuk datang ke gereja untuk menaikkan doa-doa syafaat boleh setiap jam 6 pagi. Next, ya. Untuk hari Sabtu tanggal 8 Agustus jam 7 malam sampai dengan selesai ada ibadah pemuda di tempat ini ya, yang akan dilayani oleh mentor kita yaitu Ko Edi Tanjierdi Susanto. Ya, worship leader kepada Ruth, singer Maria Helena, doa kolektor Nurima, doa syafaat kepada Delvi. Ya, untuk anak-anak muda di tempat ini boleh datang. Pada hari Sabtu kita ibadah pemuda bersama-sama. Ya, untuk hari Minggu tanggal 9 Agustus ibadah raya pertama dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10. WL kepada saudara Tony, singer saudara Rudi dan saudara Elias, doa syafaat Ibu Sinaga, pemusik Daniel, Alfian, Aseng dan Santo, multimedia saudari Maria. Ya. Untuk teens, anak-anak remaja tanggal 9 hari Minggu jam 11 pagi sampai dengan jam 12. Untuk info ruangan akan disampaikan di grup kelas. Dan untuk Bapak Ibu di tempat ini yang memiliki anak, keponakan, saudara, tetangga mungkin yang masih remaja boleh diajak ke tempat ini untuk diperangkap firman Tuhan. Ya, di hari yang sama hari Minggu jam 11 pagi sampai dengan selesai. Ibadah raya kedua, worship leader, singernya sama, ya, doa syafaat Bapak Andro, pemusik dan multimedia juga orang yang sama. Next, ya. Untuk hari Minggu di jam yang sama seperti ibadah raya kedua, jam 11 sampai dengan selesai ada ibadah anak sekolah minggu. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih kecil boleh dibawa untuk ikut sekolah minggu. Next. Iya, selamat ulang tahun kepada Bapak Sunarto pada tanggal 1 Agustus. Tadi pagi sudah didoakan. Ya, ibadah 2 sudah pulang. Ya, selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada boleh disambut. Haleluya, 2 orang. Tepuk tangan. Ya, selamat datang untuk Koko dan Cici. Mungkin nanti kita akan perkenalan. Ya, selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita tunggu kembali kehadirannya. Ya, next. Sudah habis? Oh, ada. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu datang lagi ya. Oke, sudah? Sudah. Iya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya untuk bangkit berdiri kepada pendoa syafaat. Saya persilakan. Yeah.
Tuhan, itu yang selalu kami imani Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau bersyafaat pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini, sampai saat ini Tuhan, itu karena Engkau Tuhan. Engkau yang terus memelihara kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan, hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami dari untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan jadi kekuatan bagi kami Tuhan, jadi rema bagi kami Tuhan, seperti Ayub Tuhan, yang terus bertahan Tuhan, terus kuat dan gagah Tuhan, dan kokoh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Ajar kami juga Tuhan, agar kami boleh Tuhan praktekannya Tuhan, bahwa kami dalam tengah pencobaan apapun Tuhan, kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang hari ini hadir Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun permasalahan Tuhan jemaat-Mu hari ini Tuhan, biar kami boleh letakkan masalah kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan, dan kaki-Mu Tuhan. Biar kami boleh melangkah terus Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk semuanya Tuhan, hingga saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk WL Singer, main musik Tuhan yang telah melayani Engkau Tuhan, dari pagi Tuhan sampai hari ini Tuhan, sampai siang ini Tuhan. Kiranya biarlah Engkau yang terus membalas mereka Tuhan, jeripaya mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, biar Engkau yang sediakan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau yang sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, Presiden, Wakil Presiden Tuhan, segala pemerintahan Tuhan, DPR, MPR Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan mereka roh takut akan Tuhan dalam pemerintahan bangsa negara ini Tuhan. Biar apa yang mereka putuskan Tuhan, Kau yang memberikan hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, agar bangsa negara ini Tuhan, masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan, adil dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, beri duta Tuhan tempat kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kota Tangerang khususnya Tuhan, Kau lawat Tuhan, Kau jauhkan kami semua dari segala masalah Tuhan, terutama dari virus COVID-19 Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan sampai kapan berakhir Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, saatnya akan tiba Tuhan. Dan kami berdoa khusus Tuhan untuk pengujian Tuhan dari vaksinnya Tuhan, agar berjalan dengan baik Tuhan, agar segala sesuatunya ini akan berakhir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami imani Tuhan, virus itu Tuhan, agar pergi Tuhan, lenyap dari muka bumi Indonesia Tuhan, muka bumi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-Mu, anak-anak Engkau Tuhan yang terus setia Tuhan. Berkati Tuhan, gembala tempat kami Tuhan, Pak Yuanda Tuhan, beserta Ibu Gembala Tuhan, beserta kedua anaknya Tuhan. Kau terus yang memberkatinya Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya Tuhan, Kau yang sediakan Tuhan. Beban berat Tuhan boleh dipikulnya Tuhan, tapi bersama Engkau Tuhan ringan Tuhan adanya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berikan lebih-lebih kesehatannya Tuhan. Kau jaga Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, penyertaan Roh Kudus Tuhan selalu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Haleluya. Segala puji syukur. Terpujilah nama Tuhan. Itulah selalu yang menjadi kesukaan kami, memuji Engkau Bapa. Pagi hari ini sampai siang kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengar sabda dan firman-Mu, dan kami juga sudah melakukan perjamuan kudus bersama-Mu Tuhan.
kini saatnya kami semua boleh menerima anugerah Tuhan. Kami menerima janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Oleh karena itu mari seluruh jemaat Tuhan, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikannya kasih karunia. Oleh karena itu, dengan iman dan kita percaya bahwa berkat-berkat Allah mengalir luar biasa bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi negeri kita, bagi bangsa. Oleh karena itu, angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat daripada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di perbendaharaan sehingga melimpah keluar memberkati di sekitarmu, dan juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua, menebus dosa-dosa kita, dan bahkan menyediakan tempat kekal, tempat abadi, tempat yang luar biasa bagi kita semua, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Melalui Roh Kudus banyak buah-buah yang kita berikan untuk puji kehormatan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita semuanya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Lupa saya sampaikan, mohon maaf ketidaknyamanan karena di belakang masih berantakan ya. Itu WC kita bongkar. Nah, kalau saudara nyari WC-nya di mana? WC-nya ada di bawah, ya ada di atas. Jadi kalau yang mau pipis di tengah kebaktian bisa naik ke atas atau pipisnya di bawah. Kalau nggak mau pipis di tengah kebaktian, pipis duluan di dalam depan ya, sebelum naik. Adanya sebelah kiri, ya. Itu hasil dari karya anak-anak di sini. Jadi dia ada tukang bangunan yang bikin, kecuali pintunya pesen, tapi yang lain semua dikerjakan sendiri, ya, oleh Alfian di sini, oleh Agus Buaya, memang Buaya namanya, Agus Buaya. Ada Roni, ya, lagi kurang enak badan di atas tadi ya. Ya, itu semua dikerjakan, ya, memang panjang, tapi dengan tangan yang baru pertama kali kayaknya megang apa itu palu ya, sehingga jatuh kena kakinya berdarah, ya, bengkak ketiban keramik. Dia ingatnya bola, begitu jatuh ditendang sama dia keramiknya. Jadi bengkak lah kakinya. Tapi begitu semua jadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, tolong ya ke bawah gitu kan, lihat di bawah. Lalu disediain apa? Dicelengan ya, menyumbang. Enggak. Nah, lihat saja bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk umat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu